Welcome to my YouTube channel, back with me, saya Ugi Junanda. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Bagi kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan criminal case, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang lainnya. Biasanya kasus pembunuhan dilakukan dengan tanpa meninggalkan jejak apapun. Tujuannya agar kejahatan mereka tidak terungkap begitu saja. Namun polisi selalu mempunyai cara untuk mengungkap kejahatan-kejahatan sadis tersebut. Tapi tidak semua kejahatan yang terjadi tanpa meninggalkan jejak. Dalam beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, pelaku malah sengaja meninggalkan pesan di lokasi kejadian. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi seramnya pesan tersebut semakin membuktikan bahwa mereka mampu melakukan apa saja, berbuat sesuatu yang jauh di luar batas kewajaran. Lipstick Killer. Seorang mahasiswa yang bernama William George Hearns mengakui beberapa kasus kejahatan. Dia mengaku memiliki kepribadian lain yang membuatnya berkeliaran di malam hari dan membunuh seperti kobra. Demi Tuhan, tangkap aku sebelum aku membunuh lebih banyak. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Begitulah tulisannya menggunakan lipstik yang ditinggalkan di dinding ruang tamu apartemen korban yang bernama Frances Brown, di mana polisi menemukan seorang wanita meninggal dengan pisau roti bersarang di lehernya. Catatan itu adalah petunjuk utama yang ditemukan polisi dalam serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh pemangsa misterius yang dijuluki Lipstick Killer. Kehidupan awal William George Hearns tidak memberikan indikasi bahwa dia akan tumbuh menjadi seorang pembunuh, apalagi pembunuh lipstik yang mengerikan. Meskipun dia adalah seorang pencuri kecil sejak ia masih kecil, Williams tidak memiliki catatan kekerasan. Dilahirkan di Chicago, William dibesarkan di rumah yang miskin. Di waktu mudanya, dia turun ke jalan-jalan untuk mencari hiburan, yang sering kali datang dalam bentuk pencurian kecil-kecilan. Saat bekerja di toko grosir, pada saat dia usia 12 tahun, Williams tidak sengaja menukar dirinya dengan pelanggan. Untuk menebusnya, dia mencuri selembar uang dolar di apartemen dengan meraih celah di pintu berantai. Dari sana, dia lulus untuk mencuri jumlah yang lebih besar, dan kemudian barang-barang pribadi. Akhirnya, Williams memiliki koleksi barang-barang yang ia curi, yang berkisar dari yang mahal sampai yang biasa-biasa saja, seperti kamera, senjata, bahkan sapu tangan. Pada usia 13 tahun, dia tertangkap karena membobol sebuah bangunan lokal. Itulah kejahatan pertama dari serangkaian kejahatan lainnya yang memberinya reputasi sebagai kriminal. Dia menggambarkan pencuriannya sebagai hobi, sesuatu yang membuatnya sibuk saat orang tuanya berkelahi. Karena kebiasaannya yang buruk ini, dia akhirnya dikirim ke sekolah semi koreksi anak laki-laki di Indiana. Namun sewaktu di sana terbukti tidak efektif, karena dia tertangkap lagi dengan kasus yang sama. Dengan itu, pengadilan merekomendasikan dia dikirim ke sebuah lembaga swasta di pusat Illinois. Meskipun kurang efektif untuk mengekang rentetan kejahatannya, namun sekolah itu bagus untuk satu hal. Di sekolah itu, Williams terbukti menjadi siswa yang sempurna dan mendapatkan nilai tertinggi di semua mata pelajaran.
Begitu baiknya nilai yang dia dapat sehingga sebelum usianya 16 tahun, dia memenuhi persyaratan untuk memasuki Universitas of Chicago sebagai bagian dari program siswa yang berbakat. Pada saat usianya 17 tahun, dia telah mendaftar di kursus dan berharap menjadi insinyur listrik. Namun sayangnya dia tidak masuk kursus lanjutan karena keterlibatannya dalam kegiatan ekstrakurikuler, meningkatnya popularitas dan serangkaian pergaulan telah menghentikan Williams dari dunia pendidikan dan kembali ke hobi masa kecilnya, lalu akhirnya berkembang menjadi seseorang yang lebih jahat. Meskipun pembunuhan Frances Brown adalah pembunuhan yang paling dipopulerkan karena pesan lipstik dan tempat yang mengerikan, itu sebenarnya pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Williams. Yang pertama datang 6 bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 1945, Joseph Penrose yang berusia 43 tahun telah ditemukan di rumahnya meninggal karena beberapa luka tusukan di leher. Sebuah krok telah dililitkan di lehernya dan lukanya tertutup rapat. Polisi pun mewawancarai tunangannya dan beberapa mantan pacar Rose yang semuanya mungkin memiliki alibi untuk melakukan pembunuhan terhadap Rose. Akhirnya, dugaan polisi, Rose dibunuh oleh seorang perampok yang terkejut melihatnya sebelum mereka menyelesaikan perampokan. Karena tidak ada barang-barang berharga yang diambil, polisi berasumsi setelah membunuh, perampok itu langsung melarikan diri. Dan itu adalah akhir dari asumsi mereka. Karena tidak ada lagi yang ditemukan di tempat kejadian. Ada beberapa rambut hitam yang ditemukan tergenggam di tangan Rose. Tetapi itu tidak membuat polisi cukup jauh bertindak untuk mencari tersangka yang berambut gelap. Karena tidak ada karakter yang mencurigakan yang dilaporkan di tempat kejadian tersebut, tidak adanya saksi, tidak adanya gangguan kebisingan yang dilaporkan. Untuk sementara waktu, pembunuhan Rose tidak terpecahkan. Enam bulan kemudian, pada 11 Desember 1945, Frances Brown yang berusia 32 tahun ditemukan terbunuh secara kejam. Sama seperti pembunuh sebelumnya, kepala Brown dibungkus. Ada kekurangan bukti yang mengejutkan. Di apartemen itu, polisi tidak menemukan sidik jari, tidak ada bukti pencurian, dan tidak ada petunjuk siapa pembunuhnya. Namun, ada satu petunjuk yang mencolok yang tersisa untuk polisi. Pesan aneh tertulis di dinding dengan lipstik merah milik Brown. Media pun langsung mengambil gambar pesan lipstik tersebut dan menaruhnya ke halaman depan berita, lalu menyebut pelakunya sebagai pembunuh lipstik. Tentu saja sejauh ini pembunuh lipstik masih misterius, atau bisa disebut seorang laki-laki yang tak dikenal. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, kota itu dilanda teror yang sensasional. Dihasut oleh surat kabar Chicago, masyarakat menunggu tempat kejadian berikutnya, pembunuhan yang mungkin akan dilakukan oleh lipstick killer. Pada minggu pertama tahun 1946, akhirnya tiba ketika Williams masih orang yang tidak dikenal dan tidak dicurigakan melakukan kejahatan yang terakhirnya. Pembunuhan yang ketiga ini adalah yang paling brutal. Sekitar jam 7.30 pagi pada tanggal 7 Januari,
Seseorang yang bernama James Degnan menemukan bahwa putrinya yang berumur 6 tahun, yang bernama Susan, hilang dari kamarnya. Polisi langsung menyerbu rumah dan mulai melakukan pencarian. 12 jam setelah dia dilaporkan hilang, Susan ditemukan tewas sekitar jam 7 malam itu. Kepala Susan yang putus ditemukan mengambang di selokan dekat rumahnya. Tidak lama kemudian, kaki dan tubuhnya juga ditemukan di dekat saluran pembuangan. Sekali lagi, Chicago terjebak dalam kejahatan yang mengerikan tapi menawan. Meskipun polisi belum secara resmi menghubungkannya dengan pembunuh listrik, masyarakat menunggu untuk melihat siapa pembunuh misterius tersebut. Namun pembunuh listrik belum tertangkap karena kurangnya bukti. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaannya, William membobol pintu apartemen. Namun kali ini Williams ketahuan. Penyewa apartemen melihat ketika Williams sedang melarikan diri. Williams lalu diikuti oleh 2 orang polisi. Pada saat dikejar, dia tersudut dan polisi berhasil menangkapnya. Polisi lalu menggeledah ruang Williams di universitas, rumah orang tuanya, dan loker yang disimpannya di stasiun kereta setempat. Di loker, mereka menemukan bukti-bukti. Saat diinterogasi, Williams tidak mengaku bahwa dia adalah pelaku 3 pembunuhan. Dalam upaya membuatnya mengaku, 1 orang dari polisi meminta bantuan dokter dan perawat untuk menggunakan metode kedokteran. Lalu seorang dokter menyuntikkan Williams dengan natrium pentotal yang dikenal orang awam sebagai serum kebenaran untuk membuatnya dalam keadaan setengah sadar. Setelah menjalani 4 hari yang menyiksa, Williams akhirnya berbicara awal dari pengakuan. Williams menyebutkan nama George yang melakukan kejahatan pembunuhan itu. Keluarga Williams akhirnya datang dengan tangan kosong dan mengatakan bahwa nama tengah Williams adalah George, yang pada akhirnya membuat polisi meyakini pernyataan itu sebagai semacam pengakuan sebagai pembunuh lipstick. Pada 12 Juli 1946, 17 hari setelah penangkapannya, Williams didakwa melakukan penyerangan dengan niat untuk membunuh, perampokan dengan 23 pembobolan, dan 3 tuduhan pembunuhan. Persidangan gagal membawa Williams ke kursi listrik, tetapi pada akhirnya dia pun dihukum seumur hidup. Di dalam penjara, dia pun pernah berusaha bunuh diri sebanyak 3 kali. Pada akhirnya, Williams wafat pada usia 83 tahun. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini, yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang berikutnya.